Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yaliku bijalalihi wa azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Para hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul kembali di majelis ini, tentu dalam rangka melaksanakan salah satu di antara kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni salat subuh berjamaah, untuk kemudian kita sama-sama tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr, saling nasihat menasihati, saling wasiat mewasiati dengan kebenaran dan juga kesabaran. Tentu keadaan seperti ini patut untuk kita syukuri, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Teruslah memberikan peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan jelas peringatan itu sangat penting dalam kehidupan kita, sangat kita butuhkan setiap saat, karena manusia itu memiliki sifat nisyan. Manusia mengalami lupa dalam hidupnya. Manusia juga memiliki sifat ghaflah, memiliki sifat lalai, juga memiliki sifat sahun, ya suka lengah. Maka peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kelalaian yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah diantaranya lalainya mereka dari yang namanya hisab di kehidupan akhirat. Dunia ini, para jamaah yang dirahmati Allah, tempat kita beramal. Al-yaum amalun bila hisab. Dunia ini tempat kita beramal dan belum ada perhitungan. Ya, orang melakukan amal apapun belum ada perhitungan. Mau melakukan amal yang baik ataukah mau yang buruk, disinilah manusia beramal di dunia ini tanpa ada perhitungan hisab. Sedangkan ghadan, di esok hari setelah kita mati, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, hisabun bila amal. Yang ada adalah hisab, perhitungan, pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas semua perbuatan yang kita lakukan di dunia. Wala amal, di kehidupan esok nanti setelah kita mati tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setelah mati, ketika ada orang yang belum sempurna amal salehnya, dia tidak bisa lagi menyempurnakannya. Setelah mati nanti, jika ada amal yang terlewatkan, maka tidak bisa lagi dia mengqadha'nya setelah mati. Jika dia punya dosa, maka tidak bisa lagi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para jamaah yang dirahmati Allah, kesempatan kita beramal itu sejatinya sangat pendek, yakni masa hidup kita di dunia ini
yang kemudian disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jarak antara 60 sampai 70 tahun saja. Ya. Itu pun sejatinya ya dihitung adalah setelah kita mencapai usia akil balik. Nah, 60-70 tahun ini kesempatan yang mesti dimaksimalkan oleh masing-masing kita, dan itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang singkat itu jika kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk beramal saleh, untuk membekali diri dengan sebaik-baik perbekalan, kita kemudian bisa mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang abadi di kehidupan akhirat nanti. Bayangkan kalau perjalanan kita setelah mati, kita tetap disuruh untuk beramal sampai kemudian datangnya hari kiamat, ya tentu barakallahu fiikum, ini waktu yang sangat panjang sekali. Maka waktu yang sedikit itu jangan disia-siakan, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena waktu yang sedikit itu dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kita bisa mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan abadi. Kita tidak seperti orang-orang dulu yang mungkin hidupnya ratusan tahun, dan ratusan tahun itu pula mereka harus beramal, mereka harus beriman. Waktu durasi yang begitu panjang. Nah, kita dikasih oleh Allah tidak panjang-panjang, ya, antara 60 sampai 70 tahun saja. Namun ya fadilah, keistimewaannya, kita bisa bersaing dengan orang-orang terdahulu yang mungkin mereka beramal jauh lebih lama ya daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kesempatan kita hidup di alam dunia ini dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya, maka semoga itu akan mempermudah perjalanan kita setelahnya. Karena masing-masing kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, setelah nanti kita mati, para mukallafin, orang-orang yang dibebani syariat, baik dari bangsa jin ataupun dari bangsa manusia, maka semuanya akan diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, diterima dari jalan sahabat yang mulia Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh, laisa bainahu wa bainahu turjuman, fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama min amalih, wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam, wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi fattaqun nar walau bisyikki tamrah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan diajak bicara oleh Rabbnya tanpa ada penterjemah antara dia dengan Rabbnya. Langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini maksudnya adalah peradilan. Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban ya kepada kita semua. Maka fayanzuru aymana minhu, lalu dia melihat ke sebelah kanan, maka hanya melihat amalan yang pernah dilakukannya, dan dia pun melihat ke sebelah kirinya, maka dia hanya melihat amalan yang pernah dilakukannya. Lalu dia melihat ke depan, kemudian dia hanya melihat neraka yang ada di hadapannya. Ke kanannya amalannya, ke kirinya amalannya, di hadapannya ada janji Allah Subhanahu wa taala, ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala berupa surga dan neraka. Taib, hadirin jamaah ini rahmati Allah. Hadis ini menunjukkan kepada kita ya bahwa masing-masing kita ini akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan segala sesuatunya. Yang selanjutnya hadirin jamaah, manusia akan dibagi rapot. Manusia akan dibagikan catatan amalnya selama kita di dunia.
yang sudah dicatat oleh malaikat yang bertugas. Di dalam Al-Quran, ya surat Al-Kahfi ayat 49, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulun ya wailata ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada." Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan. Perhatikan para jamaah, fataral mujrimin mushfiqina mimma fihi. Engkau akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalam catatan amalan yang sudah diletakkan itu. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Demikianlah ya para jamaah, orang di dunia ini bisa enjoy saja melakukan kesalahan, melakukan dosa. Tidak ada yang nangkap dia, tidak ada yang menggerebek dia. Orang zina mungkin dia aman-aman saja dengan zinahnya. Orang yang riba aman-aman saja dengan ribanya. Orang hari-hari meninggalkan ibadah salat, tidak ada yang nangkap dia. Manusia di dunia ini para jamaah yang dirahmati Allah mungkin leluasa melakukan apapun tanpa rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di akhirat, orang-orang yang bersalah ini mati membawa kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa, maka mereka akan merasa ketakutan terhadap apa yang sudah tertulis dalam catatan amal mereka. Kemudian rasa takut itu, barakallahu fikum, menjadi satu penyesalan yang begitu mendalam, menghasilkan penyesalan yang begitu mendalam. Wa yaqulun ya wailata ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Duhai celakanya kami, kitab apakah ini? Tidak meninggalkan yang kecil, tidak pula yang besar, melainkan mencatat semuanya. Semua yang dikerjakan manusia tercatat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini yang membuat tercengang, menghasilkan rasa takut orang-orang yang kemudian banyak melakukan kesalahan dan dosa. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka mendapati apa yang telah mereka kerjakan semuanya ada tertulis. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak menzalimi siapapun. Rabbmu tidak menzalimi seorang pun. Artinya tidak ada peradilan yang seadil-adilnya kecuali peradilan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah menzalimi siapapun dari hambanya. Yang salah dinyatakan salah, yang benar dinyatakan benar. Yang berhak mendapatkan pahala dia akan mendapatkannya. Yang berhak kemudian mendapatkan siksa maka tidak akan terluput dari siksaan. Kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Allah juga mempertegas di dalam ayat yang lainnya bahwa Allah menulis semua amalan hambanya, apakah yang baik ataukah yang buruk, dan setiap hamba akan menyaksikan itu semua nanti di kehidupan akhiratnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil zarrah sekalipun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sekecil apapun, walaupun sekecil dari zarrah, maka niscaya dia akan melihat balasannya pula. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang lainnya surat Al-Mujadilah ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima amilu ahsahu Allahu wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid. Pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Semuanya diberitakan kepada manusia tentang kelakuannya selama dia di dunia.
kepada mereka, ya, diberitahukan apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan, yakni mencatat amal perbuatan mereka, padahal mungkin mereka telah melupakannya. Manusia bisa lupa, tapi Allah tidak akan pernah lupa terhadap tingkah laku manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in syahid. Allah itu maha menyaksikan segala sesuatu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, semua yang tercatat, semua yang diberitakan Allah Subhanahu wa taala tentang kelakuan kita selama di dunia ini tidak bisa dibantah. Tidak bisa dibantah, para jamaah. Kita tidak bisa ngeles, kita tidak bisa mengelak. Kenapa? Karena kita tidak bisa nyogok saksi, kita tidak bisa menyuap hakimnya, kita tidak bisa, barakallahu fikum, mendatangkan, membayar saksi-saksi yang kemudian menyatakan kesaksian palsu di persidangan. Mulut kita juga tidak akan mungkin bisa berbohong, mengelak dari itu semua. Mengapa para jamaah? Karena mulut nanti akan dikunci, dan segala sesuatu yang ada pada diri kita menjadi saksi, ya, sampai-sampai bumi yang kita pijak ini juga nanti akan menjadi saksi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Allah menyatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi itu mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Kemudian kata Allah, wa qalal insanu malaha, wa qalal insanu malaha, manusia akan bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Jadi bumi yang kita pijak ini, para jamaah, tempat manusia melakukan kebaikan, tempat manusia melakukan kejahatan, kezaliman, keburukan, dosa dan maksiat, itu nanti akan menjadi saksi bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita lihat bumi saat ini mungkin dipijak oleh manusia, kita semua ada di atas permukaan bumi. Mereka tidak bicara apapun, tapi di hadapan Allah mereka nanti akan jadi saksi atas segala tingkah laku manusia. Siapa yang zalim, siapa yang berbuat dosa, siapa yang merusak bumi, siapa yang kemudian menyebarkan kerusakan di tengah-tengah manusia, ya, dan siapa yang kemudian berbuat kebaikan dimanapun dia berada. Semua itu akan dipersaksikan oleh bumi yang kita pijak saat ini. Kemudian para jamaah, anggota tubuh semuanya akan berbicara atas kelakuan kita selama di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yasin ayat 65, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, ya, ditutup mulut mereka, dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Tangan dan kaki itu menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulut dibungkam, mulut ditutup, dikunci mati, tidak bisa kemudian mengelak, tidak bisa kemudian berdusta. Dan yang menjadi saksi atas diri kita diantaranya adalah tangan dan juga kaki kita, ya. Tangan dan kaki sejatinya inilah yang banyak dilakukan, digunakan manusia untuk melakukan amal perbuatan. Nah, itu semua nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia yang singkat ini harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk terus kita meningkatkan iman dan amal soleh kita, untuk terus kita berbekal diri dengan sebaik-baiknya perbekalan,
dan istiqomah di atas itu semua. Sehingga harapan kita mati dalam keadaan yang terbaik, membawa iman dan Islam, membawa amal saleh, membawa ketakwaan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun nanti ada persidangan di kehidupan akhirat, jika bekal-bekal ini kita bawa, semoga itu mempermudah perjalanan kita, peradilan kita, dan perhitungan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sudah menjelaskan tentang itu, bagaimana seorang mukmin yang mati di atas iman dan Islam, dia kemudian dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hisabnya orang-orang beriman, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dengan kasih sayang Allah, dengan kemahalembutan Allah Subhanahu wa taala, ya. Barakallahu fikum. Orang beriman itu dihisab tidak dengan munaqasyah, ya. Karena nanti hisab itu ada macam-macam. Ada yang sifatnya arad. Nah, ini hisabnya orang beriman. Arad itu ditampakkan semuanya, diberitakan semuanya, ini kelakuanmu, ini kesalahanmu, ini amal-amal salehmu. Namun hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Ya, qad satartuha laka fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Aku tutupi kesalahan-kesalahanmu di dunia, dan saat ini aku ampuni segala kesalahan-kesalahanmu. Nah, ini hisabnya orang-orang beriman, atau yang disebut dengan arad. Penampakan atau pemaparan maksiat orang-orang beriman kepada mereka di akhirat, ditetapkannya apa yang dilakukannya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tanpa kemudian dia mengelak, dan kemudian dirahasiakan, ya, tidak dibuka di hadapan manusia, dan kemudian dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Arad seperti ini, hisab model seperti ini disebut juga dengan hisaban yasiran, ya, hisab yang mudah. Dan tentu ini hanya berlaku bagi mereka yang mati di atas iman dan Islam, mati di dalam kebaikan, membawa husnul khatimah. Baik para jamaah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan tentang hisabnya orang-orang beriman ini di dalam hadis dari jalan sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yudnil mu'min fayadha'u alaihi kanafahu wa yasturuhu fayaqulu ata'rifu dhanba kadza ata'rifu dhanba kadza fayaqulu na'am ay rabb hatta idza qarrarahu bidhunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu halak qala satartuha alayka fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm fayu'ta kitab hasanatih. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mendekati seorang mukmin lalu meletakkan padanya sitar, ya, sitar itu satar, ya, penghalang, penutup, hijab. Artinya apa? Privasi orang beriman itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebayang Pak, kalau kita ditegur di halayak ramai, gitu ya, apalagi dicaci, dimaki, dicela, dihujat, tapi di halayak ramai, bagaimana rasanya? Gitu ya. Kan beda dengan orang kemudian datang ke kita menyepi empat mata, kemudian menyampaikan nasihat, menyampaikan teguran. Ini di dunia saja sudah berbeda. Bagaimana di kehidupan akhirat, saat segala sesuatu dipertontonkan kepada manusia, ya. Nah, orang beriman tidak mengalami itu. Allah mendekat kepadanya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hijab, memberikan satar, ya, sehingga hadirin jamaah yang dirahmati Allah, hisabnya orang beriman tidak dipertontonkan di hadapan manusia yang lainnya. Fayaqulu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ata'rifu dzanba kadza
Ata'rifu dzanba kadza? Apakah engkau tahu tentang dosa ini? Apakah engkau tahu tentang dosa ini? Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mukmin dengan kejujuran imannya dia menjawab, iya wahai Rabbku, iya wahai Rabbku, itu dosaku, gitu ya. Kemudian dijelaskan fayaqulu na'am ay rabb hatta idza qarrarahu bidzunubi, sehingga ketika dia sudah mengakui dosa-dosanya, wa ra'a fi nafsihi annahu halak, dan si mukmin ini sudah memandang bahwa dirinya sudah akan binasa, gitu ya. Qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Masya Allah, ini kasih sayang Allah kepada orang-orang beriman. Dan ini juga menunjukkan keistimewaan orang-orang yang mati membawa iman. Iman ini luar biasa, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka kata Allah, qad satartuha alaika fid dunya, sungguh aku telah menutupi dosa-dosamu ketika kamu di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum, dan saat ini, di hari ini, aku ampunkan dosa-dosamu itu. Fayu'ta kitabah hasanatih, maka kemudian diberilah kitab kebaikan, catatan-catatan kebaikan untuk dirinya. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kayaknya sawak ininya, apa, baterainya. Wa amal kafir, adapun orang-orang kafir, wal munafikun, juga orang-orang munafik. Ya, munafik dengan kafir itu sama, gitu ya. Artinya dari golongan orang-orang kafir. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi melanjutkan bagaimana hisabnya orang-orang kafir dan munafik. Wa amal kafir wal munafikun fayaqulul ashhadu haula'i alladhina kadzabu ala rabbihim ala la'natullah ala adh-dhalimin. Maka Allah berfirman, orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Rabb mereka. Ingatlah laknat, kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang zalim. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Jadi orang-orang kafir, orang-orang munafik, mereka dihisab dengan cara dipertontonkan di hadapan makhluk dan dipermalukan. Ini orang yang dulu mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berhak mendapatkan laknat, kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Hisabnya orang beriman ini tidak dipertontonkan. Dijaga privasinya orang-orang beriman, tidak dipermalukan di hadapan manusia. Dan hisabnya menghasilkan ampunan, atau yang disebut dengan arad, disebut juga dengan hisaban yasira. Ya, sedangkan hisabnya munafikun, hisabnya orang-orang kafir, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mereka semua akan dipanggil di hadapan semua makhluk. Kemudian kepada mereka disampaikan semua nikmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan dipersaksikan amalan kejelekan mereka di hadapan makhluk. Nah, ini disebutkan diantaranya di riwayat yang diterima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayalqal 'abda fayaqulu ay ful, alam ukrimka wa usawwidka wa uzawwijka wa usakhir lakal khayl wal ibil wa adharka tar'asu wa tarba'u fayaqulu bala qala fayaqulu afadhananta annaka mulaqiyya fayaqulu la fayaqulu fa inni ansaka kama nasitani." Baik para jamaah, Allah menemui hambanya dan berkata, wahai fulan, ya kata Allah,
di persidangan untuk orang-orang kafir munafik, wahai fulan, bukankah aku telah memuliakanmu, menjadikan engkau sebagai pemimpin, menikahkanmu, menundukkan untukmu kuda dan unta, serta memudahkan memimpin dan memiliki harta yang banyak. Jadi Allah paparkan semua kenikmatan yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka dia menjawab dan tidak bisa mengelak, benar, benar ya Allah. Maka Allah kemudian berkata lagi, apakah engkau telah meyakini akan menjumpaiku? Maka dia menjawab, tidak. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku biarkan engkau sebagaimana engkau telah melupakanku. Aku lupakan kamu sebagaimana engkau melupakan diriku. Taib, para jamaah dirahmati Allah, ini orang-orang yang tidak beriman kepada hari kebangkitan, atau mereka ini orang-orang yang tidak lalai, orang-orang yang lalai bahwasanya mereka akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, akan dihisab, diperhitungkan atas segala sesuatu yang dia lakukan di dunia. Maka Allah pun kemudian menemui orang yang kedua, thumma yalqathani. Kemudian Allah menyampaikan sebagaimana yang disampaikan kepada orang pertama. Kata Allah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, wahai fulan, bukankah aku telah memuliakanmu, menjadikan kau sebagai pemimpin, menikahkanmu, menundukkan untukmu kuda dan unta, memudahkanmu memimpin dan memiliki banyak harta. Baik, para jamaah, ini kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Dan seputar harta, wanita, kan begitu ya, sama tahta ya. Bukankah, kata Allah, aku sudah memuliakanmu. Orang mulia biasanya dimuliakan orang karena apanya, Pak? Ini kita bicara dunia. Orang dimuliakan biasanya karena apanya? Karena pangkat, jabatan, kedudukan ya, sama harta, kan begitu. Lazimnya orang itu dimuliakan dengan hal-hal yang tadi. Coba kalau ada orang miskin, ya disingkirkan orang miskin ya. Orang hajatan yang diundang orang kaya saja, orang miskin tidak usah diundang gitu ya. Tersisihkan kaum fuqara, masakin dan du'afa, sehingga patokan penghormatan kepada orang itu kalau dia kaya ya, apalagi di kampung. Kalau ada orang kaya itu, wah masya Allah, dimuliakan, dihormat-hormat, disanjung-sanjung. Atau orang berpangkat, ya jalanan bisa disingkirkan orang, minggir. Ada orang berpangkat, berkedudukan ini mau lewat, dihormat-hormat, disanjung-sanjung, dimuliakan. Taib, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian ya karena harta, karena kekayaannya, karena pangkat, jabatan, kedudukannya. Taib, para jamaah, ini semua kan sejatinya adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya bukankah aku telah memuliakanmu, menjadikan kau sebagai pemimpin, kemudian engkau juga dimudahkan untuk menikah. Tidak semua orang, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dimudahkan menikah. Ya ketika orang kemudian dimudahkan menikah, ini nikmat dari Allah. Kemudian menundukkan unta ya dan kuda, maksudnya apa? Diberi kemudahan punya kendaraan ya. Sekarang kan masya Allah kendaraan itu luar biasa, para jam, menjadi apa, status diri gitu ya. Kalau pakai mobil bagus ya berarti orang hebat, orang sukses gitu ya. Sebagian orang kadang ketika ada di perantauan ya, saking gengsinya pulang ke kampung halaman pas mudik gitu ya, pengen dilihat oleh kampung bahwa dia orang sukses ya, dia rental mobil yang mewah mungkin begitu ya, dibawa ke kampungnya, dipamer-pamer seolah-olah milik dia ya, padahal rentalan gitu ya. Nah, itu gengsi luar biasa kendaraan ini, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan ini biasanya setali 3 uang gitu ya, harta, tahta, wanita gitu ya. Harta, tahta, wanita. Orang kalau sudah dapat harta, ada yang belum nih, apa itu? Wanita gitu ya. Maka kalau orang berzina, berselingkuh, itu biasanya orang-orang punya harta gitu ya. Kebanyakannya begitu. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka kemudian dia menjawab, benar, nikmat-nikmat itu sudah aku dapatkan.
Maka Allah kemudian berkata, apakah engkau telah meyakini akan menjumpai diriku? Maka dia menjawab, tidak. Allah pun kemudian berfirman, maka aku lupakan engkau, aku biarkan terlantarkan engkau sebagaimana engkau melupakanku. Kemudian Allah menemui orang ketiga, memberikan pertanyaan yang sama. Maka orang itu menjawab, wahai Rabbku, aku telah beriman kepadamu. Nah, ini orang ketiga ini, taib para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dia menjawab bahwa aku telah beriman kepadamu, kepada kitab sucimu, kepada rasul-rasulmu, juga aku telah salat, aku telah bersedekah. Jadi apa yang diberikan tadi, harta tahta wanita yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya, dia manfaatkan sebesar-besarnya untuk mengabdi, beribadah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beriman, ya. Maka dia menyampaikan, aku telah salat, aku telah bersedekah, dan dia memuji dengan kebaikan semampunya, bersyukur kepada Allah atas itu semua. Maka Allah pun menjawab, kalau begitu sekarang ini pembuktiannya. Kemudian dikatakan kepadanya, sekarang kami akan membawa para saksi atasmu. Dan orang tersebut berfikir, siapa yang akan bersaksi kepada kami? Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, fayukhtamu ala fihi, ditutuplah ya mulut-mulut mereka, wa yuqalu li fakhidhihi wa lahmihi wa idhamihi intiqi fatantiqu fakhidhuhu wa lahmuhu wa idhamuhu bi'amalihi wa dhalika liyu'dhira min nafsihi wa dhalika al-munafiq wa dhalika alladhi yaskhatullah alaihi. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ditutuplah mulut, dikunci mulut. Kemudian dikatakan kepada paha, kepada daging, kepada idham, kepada tulang. Paha kita para jamaah, daging dan tulang kita semua nanti akan bersaksi. Kata Allah, bicaralah kalian. Lalu paha, daging dan tulangnya bercerita tentang amalannya, dan itu untuk menghilangkan uzur dari dirinya. Artinya manusia tidak bisa lagi ngelak, mulutnya tidak bisa lagi berdusta, karena yang bicara kepadanya, bicara kepada Allah, mempersaksikan dirinya adalah dagingnya, tulangnya, dan juga pahanya. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, itulah nasib munafik dan orang yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Dengan demikian ada 3 jenis manusia di sini yang mendapatkan hisab. Yang pertama, orang beriman, dia mendapatkan hisab yang mudah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaannya. Kemudian yang kedua, orang kafir, dan yang ketiga orang munafik. Keduanya mendapatkan laknat dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Hisab mereka adalah munaqasyah, hisab yang sangat teliti, hisab yang kemudian ya barakallahu fikum menghasilkan azab bagi mereka. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang disampaikan menjadi pengingat bagi kita semua. Ya sebagaimana ya sahabat Ali ketika ditanya tentang hakikat dunia, ya beliau mengatakan halaluha hisab. Ya dunia itu halalnya saja jadi hisab, wa haramuha azab, sedangkan yang haramnya akan menjadi azab. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, kita memperhatikan lagi tentang keadaan kita, ya. Mungkin sebagian kita alhamdulillah dengan kemudahan, izin dan kudrat Allah, ya mereka selamat dari yang namanya keharaman. Taib, berarti dia mendapatkan segala sesuatu yang ada pada dirinya dari yang halal. Maka yang halal ini juga akan dihisab. Yang halal ini akan dihisab. Kita manfaatkan untuk apa? Segala sesuatu dari nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita yang halal thayyib, dan kita mendapatkannya juga dengan cara yang halal dan thayyib. Kita manfaatkan untuk apa? Ya. Ini nanti akan menjadi hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita punya harta, perhatikan harta kita. Ya kemana arahnya? Kalau kita punya sehat, digunakan untuk apa sehat kita? Kalau kita masih punya umur yang panjang, digunakan untuk apa umur kita?
Kalau kita punya kendaraan, punya tempat tinggal, punya istri, punya anak, ini semua yang halal-halal ini akan menjadi hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan hisab kita semua. Sampai di sini, insyaallah taala di lain kesempatan bisa kita lanjutkan pembahasan ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.